Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salam bagi kita semua dan selamat Paskah. Ya kan? Karena kita kemarin Paskahnya di puncak. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semua? Ya, buat yang tidak hadir mungkin ikut di ibadah online, selamat hari Minggu dan juga selamat Paskah buat kita semua. Nah, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kemarin kita retret luar biasa, nggak tahu teman-teman, tapi saya rasa habis retret, habis doakan semua, rasanya capek banget. Sampai hari Senin pertemuan sama betul pulang kayaknya kok badannya kok kenapa agak lemas-lemas. Ya saya hampir 1 minggu ini agak masih lemas-lemas, kenapa gitu kan. Ya seperti Tuhan ada tenaga yang keluar. Ya kan? Waktu janda Sarfat, janda apa yang menjamah jubahnya, Yesus bilang ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Nah itu kira-kira saya rasakan ketika kita berdoa. Saya sebenarnya itu kemarin itu kita retret, saya bilang kalau tiap minggu retret terus begini. Pincang juga. Nah kita minggu ini, kita ibadah hari ini. Tadi di doa sebentar, saya rasa kalau mungkin ada yang keluar kota enggak ya kira-kira? Kalau saya sama istri rencana keluar kota. Kita mau lebaran juga. Jadi bawa istri anak kita pikir healing. Cuma gini saudara, buat Bapak Ibu yang enggak, saya tadi doa, saya pikir kita tetap ibadah. Saya mungkin nanti ngomong dengan hotel. Saya minta tolong Yoel, bisa handle? Enggak tahu bisa handle enggak? Pada pergi enggak? Ada pada pergi enggak? Pergi. Oh, kalau pada pergi ya kita libur minggu depan. Nanti pulang ya, saya pikir ngajak kita jalan-jalan. Kemarin ada tempat di Peak 2 itu keren ya John ya. Nah, kita rombongan lagi, kita sama-sama lagi kita ke Peak 2 itu. Kita ngopi, ngeteh, lihat suasana. Tapi malam ya. Kalau siang-siang aduh jangan deh. Pantai kan. Jadi sore-sore kita ke sana, kita healing juga di sana. Ya. Jadi minggu depan kemungkinan ya. Enggak tahu mau jalan. Yoel mau jalan? Mau jalan tanggal 23? Mau ibadah? Anak-anak muda siap? Ya, nanti kita bicarakan ya. Ya, hari ini saya bahas satu tema yang adalah harganya telah lunas dibayar. Ya, jadi lihat kiri kanan, kasih tahu ke kiri kanan, bilang sama dia, lu sudah lunas. Suhu belum lunas. Kamu sudah lunas dibayar. Ingat itu ya. Ingat baik-baik bahwa hidup kita itu tidak ada utang. Ya kalau masih cicilan-cicilan itu utang kita dengan debt collector ya. Bukan utang kita dengan Tuhan. Utang kita dengan Tuhan sudah lunas dibayar. Nah saya buka sedikit berikutnya. Saya buka sedikit kepada kita semua tentang ini. Tahun 2023 saya bahas tentang namanya Roma pasal ke-8 ayat 31. Allah di pihak kita. Allah itu benar-benar ada di pihak. Allah ada di pihak double C. Kodenya ya, sudah hafal ya. Jadi ketika saya bilang double C, sama seperti Stephen Agustin ya. Dia selalu bikin slogan kayak gini kan. Jadi ketika dia sudah sepakat dulu kita, ini baru kita. Ketika dia mengungkapkan kata itu semua langsung. Ya. Oke. Kenapa? Kita berikutnya adalah next. Ada 4 pilar. Pilar yang pertama kita next pilarnya apa saja, yaitu di ayat 31 sampai 32 kita bicara tentang evaluasi. Januari, Februari, Maret sudah selesai. Dan berikutnya adalah kita masuk ke pilar yang kedua. Nah ini adalah bulan April, Mei, Juni. Ini pilar yang kedua, itu kita bahas tentang Allah membenarkan kita. Jadi Allah membenarkan kita. Berikutnya yang pilar yang ketiga adalah tidak ada yang memisahkan kita di Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan 36.
Berikutnya, dan pilar yang keempat adalah Allah kita lebih dari pemenang, ayat 37. Dan pilar yang kedua, berikut. Pilar yang kedua tuh Allah yang membenarkan mereka. Ini di bulan 3 bulan ini, tribulan ini kita belajar ini Allah membenarkan mereka. Dan ini Roma pasal 8, enggak tetap di situ. Roma pasal 8 tadi dulu. Ya. Ini yang harusnya kita bahas adalah siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah. Saya bahasnya ini nanti di bulan Mei dan ini di bulan April. Dan ini bagian yang kedua, Allah yang membenarkan mereka dan siapa yang akan menghukum mereka. Kita akan bahas di bulan Juni. Dan berikutnya adalah Roma 8 ayat 38, ayat 33. Oke, berikut karena ini ayatnya Allah yang membenarkan mereka. Dan ada 3 cara Allah dalam Allah membenarkan mereka. Apa saja? 3 cara Allah membenarkan mereka, apa saja? Berikutnya. Nah ini di Roma 8 ayat 34 itu menjelaskan bagaimana cara Allah membenarkan kita. Yang pertama, cara Allah membenarkan kita lewat apa saudara? Kematiannya. Lalu yang kedua, cara Allah membenarkan kita lewat kebangkitannya. Dan yang ketiga, cara Allah membenarkan kita lewat kenaikannya ke surga. Ya. Kenaikannya ke surga, dia akan membenarkan kita. Dan semua 3 cara itu Tuhan lakukan. Dan Tuhan katakan, apa berikutnya? Yang Tuhan katakan lunas dibayar. Amin ya. Dia lakukan, dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan semuanya Tuhan katakan, sudah selesai, lunas dibayar. Ingat baik-baik, kita ini berharga. Ya, kita ini harga. Kita ini punya nilai. Manusia itu punya harga. Jangan kira nggak punya harga. Ya, kita punya harga dan harganya itu lunas dibayar oleh Tuhan melalui kebangkitan dan kenaikannya telah lunas bayar. Amin. Di mana ayatnya? Ayatnya berikutnya ayatnya adalah 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhnya. Kita ini dibeli. Tahu ya, orang dibeli ya. Ini penjual semua, pedagang-pedagang semua tahu ya. Ya, kita ini telah dibeli. Kenapa kita harus dibeli? Kita kan ciptaannya Tuhan, tapi kenapa kita dibeli? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak lagi ada dalam kuasa Allah, tapi terpisah, terputus dari Allah. Tahu ya? Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terputus atau terpisah dari Allah. Bahkan Tuhan sendiri bilang, Tuhan mengusirnya dari Taman Eden. Kita diusir. Saking Allah Perjanjian Lama itu, Allah itu tegas, Allah itu sesuatu yang buat para nabi dan para nabi-nabi zaman dulu itu Allah itu sangat suci kudus sehingga tidak mungkin didekati oleh dosa. Saking suci dan kudusnya manusia melanggar itu, manusia harus putus hubungan dengan nyamuk, bukan. Putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau putus hubungan dengan pacar itu nanti ya. Nah, ketika manusia jauh dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, Tuhan harus, karena dia menciptakan manusia, maka dia harus juga untuk datang untuk mencari dan menemukannya kembali. Dan harganya adalah, taruhannya adalah nyawanya sendiri. Amin ya. Ingat baik-baik, kita ini punya harga. Ya, jadi jangan jadi orang pikir kita murahan, enggak. Kita punya nilai. Kira-kira dijual berapa pakaian? Ya, punya nilai. Nah, harganya lunas bayar. Berikutnya adalah, nah, wujud dari orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini sudah dibenarkan tuh, apa bentuk wujud kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya apa yang kita lakukan? Ya dong. Kita sadar bahwa kita sudah dibeli dari penjajahan dosa. Kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita yang tadi dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh setan, iblis,
dan kita menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan datang menebus kita di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Dia menebus kita. Semua yang dia sudah lakukan dengan lunas dibayar. Harusnya apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Wujudnya apa? Bentuk kita wujud ya. Yang kita lakukan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bentuknya apa? Yang pertama. Coba kita baca kembali lagi ke next coba. 1 Korintus pasal 6 ayat 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wujudnya adalah karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang betapa mereka harus penting menyerahkan tubuh mereka kepada Tuhan. Bukan menyerahkan tubuh mereka kepada dunia ini lagi, tapi mereka harus menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan. Bentuk menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan seperti apa? Bentuk menyerahkan tubuh kepada Tuhan kalau hari Minggu ibadah. Amin. Roma pasal 12 ayat 2 ya. Apa ya? Ayat 1. Bahwa serahkan tubuhmu, coba persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh kita ini sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harusnya tubuh kita itu persembahkan untuk Tuhan. Kenapa kita harus persembahkan tubuh ini kepada Tuhan? Pernah berpikir enggak? Kenapa saya harus persembahkan? Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa harus tubuh ini saya rawat sedemikian rupa? Kenapa saya harus tubuh ini saya dekatkan kepada Tuhan? Apa untungnya dan apa ruginya? Ya, kita mikir kok. Tiap hari saya ke gereja, tiap hari saya mau beribadah, berdoa dan lain sebagainya. Apa untungnya buat saya tubuh ini saya bawa kepada Tuhan? Kurang lebih ada 3 yang kita dapatkan. Yang pertama, kenapa muliakan Tuhan dan tubuhmu? Yang pertama ada di ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kenapa kita itu harus membawa dan menyerahkan tubuh ini kepada Tuhan? Karena tubuh ini, Alkitab katakan, adalah baitnya Allah. Tubuh ini tempat di mana Roh Kudus itu berdiam diri. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, kalau kita jadi seperti Musa, kita jadi seperti Yosua, kita jadi seperti nabi-nabi Yeremia, Yesaya dan lain sebagainya, mereka itu saudara mengharapkan apa yang saat ini kita harapkan. Mengharapkan hidup seperti kita. Kenapa? Karena zaman dulu roh itu tidak ada dalam tubuh mereka. Roh itu ada di luar. Tapi ketika Yesus datang melakukan pelunasan selesai, beli itu semua. Roh itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Mereka cemburu kepada kita. Kalau mereka hidup saat ini mereka cemburu. Kenapa? Dulu kami berjuang sedemikian rupa supaya roh itu masuk dalam kehidupan kami dan tinggal. Tapi ketika Yesus datang dan mati di atas kayu salib, 3 cara yang dia sudah lalui, mati, bangkit dan naik ke surga, semuanya lunas. Maka itu disediakan buat kita. Seharusnya kita sadar, tubuh saya ini adalah baitnya Allah. Amin ya. Zaman dulu saudara, kalau mereka harus datang ke bait Allah, mereka harus membawa tubuh mereka, bawa korban persembahan mereka, datang kepada imam. Lalu imam itu akan nasri masuk kepada ruang maha kudus dan mendoakan buat mereka. Sekarang kita punya tubuh ini milik Tuhan. Dengan bebas kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dulu saudara gak bisa. Bahkan kata ya Aba, ya Bapa, kita itu kata bahasa hari-hari. Itu bahasa Aram, bahasa gaulnya orang Yahudi. Ada bahasa resminya, ya kan? Bahasa resmi seperti saya dan kamu, itu bahasa resmi. Kalau bahasa gaulnya, lu gua. Ya kan? Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini gua.
Kalau zaman dulu kalau kau teriak seperti itu, plak, matilah kau. Zaman dulu nggak sembarangan sebut nama Tuhan. Itu sakral sekali. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan membebaskan itu. Tahukah kamu, tubuhmu adalah tempat tinggalnya Roh Kudus, bukan rokok. Beda tipis gak? Roh Kudus, bukan rokok kudus. Jadi kita harus memahami tentang hal ini supaya kita belajar untuk mengetahui tentang diri kita. Yang kedua, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Break tetap di situ, di ayat yang ke-19. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ingat ya, tubuh kita ini bukan, ini hidup saya, ini apa, tubuh saya. Mau saya apakan ini tubuh terserah saya. Mau saya pakai narkoba kayak, mau saya pakai apa lagi ya? Mau saya bakar kayak, mau saya suntik kayak, mau saya cincang kayak, itu tubuh saya. Ingat baik-baik. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri, tapi itu sudah menjadi milik Yesus. Karena kamu sudah ditebus dan harganya mahal. Seharga darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Yang seharusnya yang ada di kayu salib, yang seharusnya yang terpaku di atas kayu salib, harusnya kita. Tapi dia izinkan itu untuk kita, dialah tanggung itu supaya kita benar-benar menjadi miliknya. Bukan milik kamu sendiri. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, ayat ke-9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang apa lagi ini? Banci, ada sini banci. Orang pemburit, pencuri, orang kikir. Ada orang kikir di sini. Pemabuk, ada pemabuk di sini, ada suka mabuk-mabuk di sini. Kalau kita di timur sana ada itu, kita ngomong ini. Pemfitnah, tukang fitnah ada di sini. Ada tukang fitnah, penipu. Ada penipu di sini. Nah, saudara, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus menyerahkan tubuh ini kepada Tuhan? Supaya dosa-dosa ini seperti orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, orang penipu, orang pemfitnah, itu tidak akan menguasai kita. Tapi yang menguasai kita adalah Roh Allah itu sendiri. Amin. Saudara suku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kemarin konseling. Saya berharap dia memperhatikan saya. Saya mau kasih tahu, saya sebenarnya dari awal saya menduga ada roh jina yang selalu menguasai orang. Roh perjinahan itu kuat, saudara. Ya, roh perjinahan itu kuat. Jangankan umat Tuhan, pendeta-pendeta pun sama. Saya konseling orang, saya bilang ini harus putus. Dia kemarin telepon saya dan doa, dan saya rencana hari Senin. Saya nggak mau toleransi. Saya bilang bikin ibadah di rumah Bapak, bikin rumah di doa. Saya mau lihat roh itu sampai kapan. Kenapa saudara? Bayangkan saudara, ada orang yang suka dengan anaknya. Kira-kira roh apa saudara? Kira-kira roh apa itu? Ada orang yang tertarik dengan anak kandungnya. Itu roh apa saudara? Roh apa? Jina. Dia Kristen, dan Rasul Paulus menulis ini pada jemaat yang ada di Korintus. Itu orang sudah percaya Tuhan. Tapi karena tubuhnya tidak pernah ada di gereja, maka dia tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Dia tidak pernah merasakan roh jamahan roh Tuhan. Dia tidak pernah merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupannya. Akhirnya roh-roh inilah yang selalu ada dalam hidupannya. Roh jina, roh mabuk, roh apa lagi. Itu yang ada dalam kehidupannya.
hari ini jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C bertobat kita. Amin. Kenapa? Karena kalau kita malah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, gak main-main saudara, gak masuk surga. Wow, saya temukan ini saudara, saya merinding. Kenapa? Karena kita harus tubuh ini dekatkan kepada Tuhan. Lunas, sudah dibeli, sudah ditebus, maka tubuh ini harus bawa kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau baca di Alkitab, kata muliakanlah Tuhan itu selalu dikaitkan dengan dua hal ini, tubuh ini dan harta. Coba cari aja, searching aja di Alkitab. Muliakan Tuhan. Yang persis sama ya. Ini diulang di perjanjian baru dan diawali di perjanjian lama dan diulang lagi di perjanjian baru. Di perjanjian lama ditegaskan tentang muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dan di perjanjian baru ditegaskan tentang muliakan Tuhan dengan hartamu. Statement begini, saudara. Ada satu statement begini. Saya kemarin kan ada konseling ini. Jadi kenapa saya konseling ini orang? Karena saya ingin luruskan sedikit sesuatu. Statement begini, berikutnya coba Erik. Berikutnya bila saudara, apakah Tuhan butuh uang kita? Karena ada statement, Tuhan tidak butuh uang kamu. Benarkah Tuhan tidak butuh uang kita? Pikir kita sekarang. Sebelum, jangan kasih jawaban dulu ya. Apakah Tuhan butuh uang saudara? Apakah Tuhan butuh persembahan kita? Apakah Tuhan butuh setiap dana yang kita taburkan di gereja ini? Apakah Tuhan butuh itu? Maka statementnya, yang butuh itu pendetanya. Saya agak sedikit tergelitik saudara. Kenapa? Saya tergelitik kenapa? Kalau itu kita ungkapkan di dunia teologi, di tempat teologi itu kan kita diajarin apologet kan. Itu statement liar, itu kan statement liar. Kalau saya bilang itu statement liar. Yang artinya tidak bertanggung jawab. Dan hanya sekedar untuk menarik simpatisan. Tapi tidak punya dasar yang kuat. Benar gak Tuhan butuh duit kita? Seandainya Tuhan tidak butuh duit kita. Kita renungkan ini. Saya kasih sedikit dasar. Next. Seandainya Tuhan tidak butuh uang kita. Coba perhatikan. Kain dan Habel. Mereka beribadah bawa apa? Bawa apa? Persembahan. Berikutnya, Keluaran pasal yang ke-11, 7 sampai 11. Bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir, Firaun bilang begini, oke kalian pergi beribadah. Hanya tadinya bilang bapak-bapaknya, ibu-ibunya enggak. Terus Musa bilang enggak, ibu-ibunya dan anak-anaknya, oke anak-anaknya tinggal. Enggak, oke kalau gitu anak. Terus bilang lagi, oke kalau gitu anak kalian pergi ibadah. Harta bendanya enggak boleh. Baca kan? Tapi Musa bilang tidak, harta bendanya juga bawa. Kenapa sih? Kenapa Tuhan itu waktu Kain dan Habel kan bawa diri saja kan, boleh dong. Iya dong, boleh aja kan, boleh dong. Kenapa harus ada bawa persembahan? Gara-gara itu persembahan Kain dan Habel bunuh-bunuhan. Ya kan? Harusnya Tuhan, kalau seandainya Tuhan tidak butuh duit, mereka tidak usah diajarkan tentang bawa persembahan. Kita buka sedikit. Berikutnya, harusnya kalau Tuhan tidak butuh duit, bangsa Israel itu waktu mereka keluar, istri anaknya cukup, badan saya pergi, harta bendanya tinggal gak apa-apa. Ya dong, cengli, karena Tuhan tidak butuh duit. Karena Tuhan tidak butuh duit, maka harta benda tidak usah bawa. Silakan pergi kalian beribadah, selesai. Berikutnya, Yohanes pasal 12 ayat. Waktu pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, Yesus butuh ada apa?
Ada yang apa? Bendahara. Kan dia ada di dunia ini, bisa kan dia bisa mengadakan 5.000 apa? 5.000 roti dan lain sebagainya. Ketika kekurangan, iya dong. Tanya si Das, bendahara kan, Das, kas gimana? Aman, tenang. Kan dia tinggal apa? Minta tiba-tiba kaset brut. Enggak. Artinya apa saudara? Ada apa saudara? Uang. Pertanyaan, apakah Tuhan butuh duit? Saya kasih tahu, Allah itu apa? Allah itu kasih. Kenapa kalau pertanyaan itu sebalik, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Kalau Tuhan tidak butuh duit, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Lebih baik Tuhan gak usah ciptakan manusia. Kita renung. Maka Tuhan bilang apa? Muliakan Tuhan dengan harta. Dengan kata lain, Tuhan ya, kalau kita mau bilang Tuhan gak butuh duit kita, tapi duit kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk kerajaan Tuhan. Amin. Kan gak mungkin kan, saya hotel ini saya pergi ke kasir, saya bahasa roh sama kasir. Ya dong, Tuhan sudah bicara sama saya gak usah bayar. Ya kan, gak mungkin. Ya kan, biasanya ya, jadi Tuhan bukan hanya sekedar butuh tubuh kita, tapi Tuhan juga butuh untuk kita kasihi dengan wujud yang berupa namanya materi. Uang kita dipakai untuk bukan kepentingan memuliakan Tuhan. Bahkan Alkitab, simpanlah hartamu di mana? Di surga. Bagaimana kita menyimpan harta kita di surga? Buka rekening yang pakai apa? Kan enggak. Wadahnya Tuhan sudah sediakan. Wadahnya namanya gereja. Waktu kita menaburkan benih kita dalam, kita sedang menabuh dalam kerajaan Allah. Waktu kita memberikan persembahan, waktu kita memberikan perpuluhan, waktu kita memberikan persembahan pembangunan gereja, kita sedang memberikan tabungan kita dalam kerajaan Allah. Tujuannya apa saudara? Supaya gereja makin berkembang, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sedikit saya mengkonter. Berikutnya adalah next, coba. Ya, Amsal pasal 3 ayat 10. Kenapa? Muliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-melimpah. Apa yang kita taburkan di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu dan Tuhan sampai berlimpah-limpah. Orang Yahudi itu memahami ini. Perhatikan orang Yahudi. Untuk yang namanya menabur, mereka doktrin dari kecil. Sehingga mereka itu dikatakan begini, ketika kamu menabur, memberi, maka kamu sedang melakukan 50% hukum Taurat. Perhatikan ya, orang-orang Yahudi yang kaya, Facebook dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu perhatikan, mereka punya donasi-donasinya. Kuat enggak? Karena mereka sadar akan hal ini. Yang kedua, kenapa kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita? Yang kedua, berikut coba. Ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Yesus sendiri berbicara, berilah dan kamu akan diberi. Jadi kita memberi, maka kita akan diberi. Salah satu orang yang tidak mau diberi adalah Chris John. Chris John kan gak mau diberi kan? Mau ditonjok, jangan. Cuma harus ada di gereja. Berilah maka engkau beri. Pulang dari sini, Pak Kem bilang saya mau memberi. Oke, Pak Kem juga bilang beri maka aku diberi, aku juga beri kau. Bukan beri tonjok-tonjokan. Ini berbicara tentang apa? Menabur dalam kerajaan Allah. Dengan kita memberi, kita bukan hanya memberi tubuh kita, tapi harta yang kita punya juga kita mau memberi buat Tuhan. Maka Tuhan perhitungkan suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Enggak sia-sia saudara. Pemberianmu, ukuranmu kepada Tuhan, pemberianmu, Tuhan perhatikan itu.
Bukan hanya Tuhan perhatikan tubuh kita, tapi benih yang kita tabur pun Tuhan perhatikan dengan sedemikian rupa. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, saya perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, 9 ayat yang ke-6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Jadi ini Pak Pendeta di mimbar ini gereja double C kayaknya butuh duit kali. Bukan itu untuk saudara. Saya sedang membawa kita dari tema ini karena ternyata Tuhan sudah melunas kita, maka wujud kita lakukan. Itu adalah 2 hal yang kita harus lakukan. Muliakan Tuhan dengan tubuh ini dan juga muliakan Tuhan dan harta kita. Itu satu bentuk wujud yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dengan harta kita, lakukannya Tuhan di sini dengan apa? Jangan sedih hati atau karena paksaan. Ini karena disinggung-singgung pendeta terus, jadi saya terpaksa memberi. Itu tidak menjadi berkat. Lakukan dengan apa saudara? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang saudara. Daripada saudara memberi, ini dipaksa, ini gara-gara dipaksa ini gara-gara dipaksa ini, gara-gara dikhotbahin ini. Sukacita. Siapkan itu, saya selalu, kita sukacita. Ya, sukacita. Yang berikutnya, masih ada lagi ya. Jadi masih tetap. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan. Oleh orang memberi, selalu kalau perhatikan dari 3 ayat itu, kita perhatikan, selalu orang memberi, Tuhan pasti membuat dia berlimpah-limpah. Amin. Kita udah memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan harta benda kita kepada Tuhan. Tuhan pasti membuat kita berlimpah-limpah. Amin. Saya yakinkan itu dan tanamkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan sudah beli kita dengan harganya lunas. Ucapan syukur kita muliakan Tuhan dan tubuh kita dan juga dengan harta benda kita. Amin. Bukan berarti Tuhan butuh duit kita, tapi sepantasnya kita harus lakukan itu karena Dia sudah tebus kita dan harga yang lunas dibayar. Amin. Orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, orang yang menabur dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Berikutnya. Sudah selesai? Sudah selesai. Ada berikutnya lagi. Ini yang penting. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya kan? Dari itu kalau semua kesimpulannya selesainya adalah sini juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi renungan kita di bulan-bulan Paskah ini, bulan-bulan di mana kita mengenang peristiwa itu. Inilah yang saya mau tekankan kepada kita. Dia sudah melunas itu semua buat kita dan kita harus juga melakukan yang baik. Bawa diri kita ibadah, berdoa, bersekutu, dekatkan diri kita terus kepada Tuhan dan jangan lupa juga harta benda kita juga kita harus juga muliakan Tuhan. Karena itu adalah Tuhan mau melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.